Jadi manusia itu kan hidup ya. Nah, pertanyaan saya, setelah manusia itu mati, rohnya kemana? Padahal kan di dunia ini keyakinan kan berbeda-beda. Ya Mas, memang tentang mengenai hidup setelah mati ya, berarti ya hidup setelah mati. Memang keyakinan manusia mungkin sejak zaman dahulu kala, mungkin di zaman Mesir pun sudah ada suatu kesadaran bahwa manusia hidup itu hanya sementara. Kalau di kita sejengkal jalan ada kehidupan lain setelah kita hidup di dunia ini. Dan itu memang sudah diyakini oleh manusia, khususnya oleh bangsa Indonesia, bahwa ada kehidupan lain setelah kita hidup di alam yang nyata ini. Nah, tadi di pertanyaan Mas Iweng itu banyak pula keyakinan yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang masing-masing keyakinan itu berbeda pula. Yang jelas kalau di dalam ajaran perjalanan leluhur yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu, dan Tuhan ini adalah sumber hidup dari alam semesta ini. Ini alam semesta. Nah, ininya di situ kan. Nah, dari Tuhan yang satu dan ini ada hidup, sumber daripada sumber, sehingga dia disebut sebagai maha hidup. Nah, dari hidup ini nanti akan menghidupkan yang disebut dengan manusia. Manusia itu juga hidup, tapi hidupnya hanya hidup, bukan sebagai maha hidup. Itu keyakinan dasar. Nah, hidup di sinilah yang disebut ada hidup yang langgeng. Langgeng ini hidup itu adalah langgeng atau orang lain mengatakan abadi. Dasarnya kan di sini. Nah, persoalannya manusia hidup yang ada di dunia ini, setelah manusia itu hidup kemudian dia mati, mau kemana hidupnya di alam kelanggengan? Intinya kan di situ. Nah, hidup itu, nah, otomatis secara logika, karena manusia hidup di mana ada sumber hidupnya yang disebut maha hidup, maka manusia akan mencari jalan supaya hidupnya ini bisa kembali kepada sang maha hidup lagi. Manusia wadak kasarnya di sini jasmani atau ini bisa kembali ke alam yang nyata, jasad ke tanah, darah ke air, nafas ke udara, panas kembali juga ke bumi. Tapi hidup ini mau kemana? Artinya jasmani kembali ke alam, nah hidup ini harus kembali ke itu. Nah, persoalannya yang pernah kita bahas di periode yang lalu, bahwa intinya di situ tapi keyakinan banyak. Nah, padahal masing-masing keyakinan itu akan berbeda-beda di dalam membawa manusia hidupnya mau kemana. Nah, perbedaan antara
masing-masing keyakinan untuk membawa hidupnya manusia itu mau dibawa kemana. Ini misalkan ini saja, kemarin misalkan keyakinan A, ini keyakinan. Ini A, ini B, ini C, ini keyakinan. Nah, keyakinan A, B, C di sini akan berbeda-beda sehingga masing-masing akan membawa hidupnya manusia berbeda-beda. Meskipun ada yang sama arahnya, tapi caranya yang berbeda. Ada yang misalkan yang A ini misalkan arahnya ke dua alam yang bertentangan, hitam dan putih. Ada yang di sini misalkan di alam yang namanya alam berputar. Manusia setelah alam berputar lah, intinya berputar. Berputar itu artinya setelah kita lahir di dunia, kemudian kita mati, terus roh kita keluar akan hidup lagi, berputar terus sampai mencari titik akhir dan macam-macam lah. Nah, sesungguhnya daripada keyakinan yang berbeda-beda dan membawa hidup roh daripada manusia itu berbeda-beda. Kenapa berbeda? Dikarenakan proses turunnya dari masing-masing ajaran itu berbeda tempatnya. Yang pertama itu, tingkat kecerdasannya manusia juga berbeda pada waktu itu. Sehingga karena tingkat kecerdasan itu bisa dilihat dengan mata pencahariannya. Mata pencaharian pada zaman misalkan tahun 1, misalkan ini tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, ini akan berbeda-beda. Semakin panjang tahunnya, maka manusia itu akan semakin cerdas. Semakin cerdas dalam ketuhanannya, dan cerdas itu bisa dilihat mata pencahariannya. Apalagi zaman sekarang tingkat kecerdasan manusia sudah sangat tinggi, mata pencaharian pun sudah sangat halus. Semakin cerdasnya semakin halus dalam mencari mata pencahariannya. Ibarat sekarang itu tinggal duduk mainan internet saja sudah banyak uang. Tapi dulu harus jerih payah. Bahkan harus bertempur, berperang untuk memperebutkan sesuatu kehidupan. Nah, sekarang tinggal duduk di belakang meja, orang sudah bisa mendapatkan apa kekuasaan dan kedudukannya. Artinya semakin cerdas. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kecerdasan manusia, maka semakin tinggi dalam mengenal pada Tuhannya atau sumbernya. Nah, ajaran ABC ini pun sumbernya sama sesungguhnya. Dari Tuhan yang satu. Perbedaannya adalah proses turunnya dan tingkat kecerdasan manusia penerima itu berbeda. Dan hingga sampai saat ini. Oleh karena itu, kalau di ajaran perjalanan tiluhur tidak membawa ke hitam dan putih atau berputar atau yang lainnya, tapi di dalam ajaran perjalanan tiluhur sesuai dengan tingkat kecerdasan manusia zaman milenial seperti itu, membawa manusia hidup ini agar bisa kembali pada sumber itu yang maha hidup. Arahnya di situ di ajaran tiluhur. Bagaimana upayanya agar hidup ini benar-benar sempurna kembali pada maha hidup, bukan kembali ke alam yang bertentangan. Dan bukan berputar-putar di dunia, lahir tidak untuk berputar-putar. Berputar. Tidak berputar dan tidak akan, tapi harus langsung roh atau sang hidup kita bisa kembali kepada sang maha hidup. Nah, setiap ajaran dan keyakinan untuk bisa sempurna untuk kembali pada sumbernya itu perlu saya lengkapi. Dasarnya itu adalah
dari masing ajaran ABC termasuk di ajaran tidur mungkin di sini, dasar utamanya adalah yang satu adalah keyakinan. Dua, perbuatannya. Keyakinan dan perbuatan itu sesuai dengan ajaran masing-masing nanti bisa sempurna sesuai dengan tujuannya sendiri-sendiri. Kalau tujuannya ke hitam dan putih, tujuannya putih, selama keyakinannya putih, perbuatannya putih, akan kembali ke putih. Kalau keyakinannya berputar-putar di dunia, perbuatannya juga sesuai, maka dia sesuai dengan apa yang menjadi diyakini. Ini ada proses alam, dan semua kehendaknya dari Tuhan yang Maha Satu, dan inilah perjalanan dunia. Kita tidak akan menyalahkan ABC, tapi inilah proses dari kehendaknya Sang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Oleh karena itu, di ajaran perjalanan tiluhur tidak menyalahkan ini, enggak. Ini adalah proses hidup dan proses kehidupan apa yang terjadi di dunia ini, dan mungkin ke depan ada proses-proses lagi yang mungkin lebih daripada apa yang kita yakini saat ini. Secara itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan bagaimana di dalam ajaran perjalanan tiluhur bisa membawa daripada hidup, daripada apa yang ada di dalam diri kita bisa benar-benar langsung kembali kepada sumbernya Maha Hidup, tidak di alam pertentangan dan tidak berputar. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Saya rasa gitu, Mas Iwe, kira-kira jelas? Demikian, terima kasih. Selamat malam.